Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hai teman-teman semuanya. Di sini di pertemuan ketujuh pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Biologi, kita akan berdiskusi dan memaparkan materi mengenai tujuan pembelajaran, konsep tujuan kurikuler, tujuan umum dan tujuan khusus. Maka dari itu, perkenalkanlah personil dari kelompok 3 pada kelas pendidikan biologi kelas 3, yakni sebagai berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran haruslah menunjang dalam rangka tercapainya tujuan belajar. Dahulu, ketika pembelajaran dimaksudkan sebagai sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan, pembelajaran tidak terkait dengan belajar, termasuk pada tujuannya teman-teman. Sebab, jika guru telah menyampaikan ilmunya, tercapailah maksud dan tujuan pembelajaran tersebut. Namun, pada masa sekarang, pembelajaran dicoba dikaitkan dengan belajar. Maka, dalam merancang aktivitas pembelajaran, guru harus belajar dari aktivitas belajar siswa. Nah, berdasarkan standar proses pada Permendiknas nomor 41 tahun 2007, mengemukakan bahwa tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Hal ini berarti kemampuan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran mencakup kemampuan yang akan dicapai siswa selama proses belajar dan hasil akhir belajar pada suatu kompetensi dasar itu sendiri. Nah, berarti teman-teman dapat disimpulkan bahwasannya tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Hal ini menurut pada Girlach dan Eni 1980. Dan tujuan pembelajaran itu merupakan bentuk harapan yang dikomunikasikan melalui pernyataan dengan cara menggambarkan perubahan yang diinginkan pada diri siswa, yakni pernyataan tentang apa yang diinginkan pada diri siswa setelah menyelesaikan pengamalan belajar. Maka dari itu, hal ini menjadi sangat penting dalam pembentukan tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep tujuan kurikuler, tujuan umum, dan tujuan khusus pembelajaran. Nah, yang pertama adalah konsep tujuan kurikuler pembelajaran. Seperti yang bisa dilihat teman-teman, tujuan kurikuler itu lebih mengacu pada mata pelajaran, namun dibedakan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Tidak serta-merta disamakan mata pelajarannya. Dengan kata lain, tujuan ini adalah yang hendak dicapai oleh tiap bidang studi yang merupakan rincian dari tujuan institusional. Tujuan kurikuler itu biasanya menggambarkan tentang pengetahuan, keterampilan, skill, hard skill, soft skill, dan sikap berhubungan dengan mata pelajaran dalam perencanaan pembelajaran di sekolah. Nah, biasanya tujuan semacam ini dapat memberikan tuntutan kepada pelaksana perencanaan pembelajaran sekolah tentang materi pembelajaran yang ada dan dikembangkan serta disajikan. Dan tujuan ini menjadi salah satu acuan dari bentuk-bentuk pengalaman belajar yang dicapai siswa setelah mereka mempelajari mata pelajaran tersebut pada jenjang pendidikan tertentu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Yang kedua, ada namanya konsep tujuan instruksional. Nah, di tujuan instruksional ini dibedakan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah tujuan instruksional umum atau disebut dengan TIU, dan yang kedua adalah tujuan instruksional khusus atau TIK. Nah, yang pertama adalah TIU, yaitu pernyataan yang menggambarkan kemampuan umum yang seharusnya dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan satu bidang studi atau mata kuliah selama satu semester. Misalkan kita di biologi umum gitu ya, dulu di semester 1. Itu contohnya seperti itu. Dan yang kedua adalah TIK, tujuan yang menggambarkan hasil belajar yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah tatap muka dengan satu pokok bahasan atau topik belajar tertentu. Misalkan hari ini kita membahas mengenai tujuan kurikuler. Hal ini merujuk pada tujuan institusional khusus. Begitu. Nah, kemudian teman-teman, sekarang kita bahas mengenai peran tujuan pembelajaran. Di peran
tujuan pembelajaran ini ada namanya nilai tujuan dalam pengajaran. Seperti itu. Nah, hal ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah tujuan pendidikan mengarah dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Betul sekali. Ketika ada tujuan pendidikan, ada tujuan pembelajaran, hal ini bisa mengacu dan mengarahkan semua aspek yang ada di dalam pendidikan untuk bisa mencapai tujuan bersama untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, ada tujuan pendidikan yang memberikan motivasi kepada guru dan siswa. Sehingga pengajaran berlangsung lebih cepat, efisien, dan juga memberikan kemungkinan untuk berhasil. Nah, di sini motivasi adalah sangat poin penting yang harus di-highlight. Karena apa? Ketika motivasi itu tinggi, pasti efektivitas, efisiensi, dan sebagainya macam hal yang berbentuk positif akan mendukung dan merangsang adanya pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang ketiga, ada namanya tujuan pendidikan memberikan panduan dan petunjuk bagi guru dalam merancang pembelajaran dalam rangka memilih serta menentukan metode dan alat pengajar atau menyediakan lingkungan belajar bagi siswa. Nah, tujuan pembelajaran ini atau tujuan pendidikan itu penting sekali dalam merancang adanya kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, ada tujuan pendidikan penting dijadikan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar, begitu. Jadi di sini ketercapaian tujuan pengajaran oleh siswa menjadi indikator keberhasilan sistem pembelajaran yang dirancang sebelumnya. Kemudian, pada faktor yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Betul, setiap step, setiap tindakan pasti harus ada faktor yang dapat mempengaruhinya dan dijadikan bahan pertimbangan. Nah, di dalam PPT ini dijelaskan bahwasannya merumuskan tujuan pembelajaran tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Tidak bisa dilakukan dengan semena-mena, tetapi harus memenuhi beberapa kaidah dan kriteria tertentu. Nah, dijelaskan pada Wei, James, Pompam, dan Ella Baker 2015 menegaskan bahwa seorang guru profesional harus merumuskan tujuan pembelajaran dalam bentuk perilaku siswa yang dapat diukur, yaitu menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh siswa tersebut sesudah mengikuti pembelajaran atau pengajaran. Nah, selanjutnya itu dia menjalankan dua kriteria yang harus dipenuhi, yakni yang pertama ada preferensi nilai guru, yakni cara pandang atau keyakinan guru mengenai apa yang penting dan harusnya dilakukan dalam pengajaran. Nah, dan yang kedua adalah analisis taksonomi perilaku. Hal ini penting juga. Dengan menganalisis taksonomi perilaku ini, guru akan dapat menentukan dan menitik beratkan dan menjadikan patokan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan dikembangkan. Apakah seorang guru hendak menitik beratkan pada pembelajaran kognitif, afektif, atau psikomotorik, atau dan lain sebagainya. Jadi hal ini benar-benar harus melihat kondisi di lapangan seperti apa, seperti itu. Nah, ada juga nih cara merumuskan tujuan perencanaan pembelajaran. Jadi, pembelajaran itu atau tujuan pembelajaran itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan seperti yang dikatakan tadi. Menurut Hamzah 2008 mengemukakan bahwa teknis penyusunan tujuan pembelajaran dalam format ABCD itu masih bisa dilakukan loh. Yang pertama itu A atau audience. Audience itu adalah partisipan. Biasanya adalah pelajar, siswa, mahasiswa, murid, atau sasaran didik lainnya. Yang kedua adalah B, behavior, perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Yang ketiga adalah C, condition. Di sini adalah persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Dan yang keempat adalah degree, tingkat penampilan yang dapat diterima. Nah, kemampuan yang terdapat pada tujuan pembelajaran ini dapat dikelompokkan ke tiga ranah juga nih teman-teman, yaitu kognitif, afektif, dan juga psikomotorik tergantung pada kebutuhan masing-masing. Jadi, begitulah cara merumuskan tujuan perencanaan pembelajaran yang baik. Nah, jadi kami memberikan contoh bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran dalam pembelajaran biologi. Contohnya seperti ini. Audiensnya adalah partisipannya, berarti ada siswa. Behavior adalah perilaku yang dapat diamati. Contohnya di sini adalah menjelaskan. Conditional adalah persyaratan yang perlu dipenuhi atau biasanya materinya apa sih gitu ya. Jadi di situ adalah ciri-ciri makhluk hidup dan degree adalah tingkat penampilan yang dapat diterima. Berarti adalah minimal 3. Seperti itu. Begitu mudahnya dalam merencanakan tujuan pembelajaran, tapi harus mengikuti seperti ini faktor-faktornya dan lain sebagainya itu harus dipenuhi dengan kesepakatan bersama dan juga diskusi yang memang melibatkan banyak pertimbangan.
Seperti itu. Dan contoh tadi berjudul siswa dapat menjelaskan minimal 3 ciri-ciri makhluk hidup. Baik, karena kami sudah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, di sini kita akan menjelaskan contohnya yang terimplementasi di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, yakni di sekolah SMA dengan mata pelajaran biologi dan kelas 10 serta semester 1 dan dalam pertemuan pertama. Nah, materi kita kali ini misalkan adalah ruang lingkup biologi. Pasti seperti apa yang dikatakan tadi, tujuan pembelajaran harus ada di setiap pembelajaran. Karena apa? Hal ini penting dan juga urgent eksistensinya untuk menunjang adanya cita-cita atau tujuan atau harapan dari pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini contohnya pada materi ruang lingkup biologi ada tujuannya yakni berjumlah 12. Di setiap RPP pasti ada. Jadi yang pertama adalah menjelaskan karakteristik umum sains, menjelaskan kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi dan lain sebagainya. Dan tujuan ini harapannya bisa menjadi output atau pemahaman siswa ketika melakukan adanya materi ruang lingkup biologi. Nah, itu dia teman-teman yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7 bahwasannya materi ini semoga bisa dipahami dengan mudah karena kami sudah melakukannya maksimal dengan baik. Jadi jangan lupa dengarkan sampai akhir ya. See you di sesi diskusi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.